Selamat malam, perkenalkan nama saya Gabriel Jaringan Mardolina dengan NIM D0411911025. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas 3 saya mengenai sistem kendali motor menggunakan software simulasi Power Simulator. Nah, dapat kita lihat di sini, ini merupakan rangkaian eh, motor induksi penguat terpisah. Di sini ada komponen-komponennya. Kenapa dikatakan penguat terpisah? Karena di sini eh, dari komponen motor induksinya itu tegangannya itu diberikan penguatan berbeda dari motornya sendiri dengan trafonya. Nah, dapat dapat kita lihat di sini saya atur untuk PT-nya itu PT-nya itu saya atur 120 amplitudenya, di mana saya atur tegangan DC, kemudian PF-nya juga 120. Di sini saya letakkan eh, voltmeter, voltmeter. Kemudian di sini ada amperemeter yang saya beri nama IA. Kemudian di sini ada motor induksi dengan RA-nya 0,5, LA-nya 0,01, RF-nya 75, LF-nya 0,02, momen inersianya 0,4, PT-nya 120, IA-nya 10, dan kecepatannya itu 1200. Nah, di sini saya berikan sensor, sensor kecepatan. Kemudian di sini ada voltmeter untuk mengukur kecepatannya tadi, dan di sini ada beban. Oke, satu lagi di sini ada resistor, di mana saya berikan resistansinya itu 75 ohm. Selanjutnya yaitu saya simulasikan. Baik, saya akan tambahkan semuanya. Oke. Di sini kita dapat lihat bahwa yang warna hijau ini merupakan kecepatan motor, yaitu berada di sekitaran saya ya. Di sini kita lihat motornya itu berada di kecepatan sekitar 1190 rpm dan arusnya itu 4,16. IF-nya itu 1,59, hampir 1,6. Kemudian PF-nya itu 1,2 atau 120 volt, dan PT-nya itu 1,999 atau bisa kita uh, asumsikan sebagai 120 volt. Baik, uh, di sini saya akan uji lagi untuk saya ubah resistansinya. Yang sebelumnya 75 ohm, saya ubah menjadi 150. Kemudian saya coba simulasikan kembali. Ya, dapat kita lihat di sini. Tidak ada perubahan ketika saya mengubah tadi ke resistornya menjadi 150 volt. Sebentar, sudah kembali. Oke, ya. Nah, ya. Jadi tidak ada perubahan uh, untuk parameter-parameter sebelumnya. Oh, sorry, ternyata ada perubahan di sini. RPM-nya itu menjadi 1244. Kemudian IA-nya jadi 1,44, IF-nya jadi 1,6 tetap, IF-nya dan PT-nya tetap 120 karena memang itu yang sudah diatur sebelumnya. Kemudian di sini saya akan coba PT dan PF-nya saya ubah jadi 180. PF-nya saya juga ubah menjadi 180.
simulasi. Oke, sudah berubah. Bisa kita lihat sini, IA itu menjadi 4,16. Sorry. Hmm, Baik, di sini kita lihat IA menjadi 4,15, IF-nya menjadi 2,39, dan kecepatan motornya itu menjadi 1226, IF-nya menjadi 180, dan VT-nya jadi 179. Nah, ini diasumsikan jadi 180 juga. Baik, saya akan coba sekali lagi bagaimana jika penguatnya ini akan memiliki nilai yang berbeda. Baik, kita sudah lihat di sini, jika penguatnya berbeda, maka IA akan deteksi arus yang lebih rendah. Tadi jika VF dan VT-nya bernilai 180 volt, maka IA-nya itu akan bernilai sekitar 4 ampere. Dan IF-nya bernilai sekitar 4 juga. Jadi di sini ada terlihat perbedaan bahwa jika VF lebih tinggi, maka nilai dari IA akan lebih rendah. Dan kecepatan motornya itu akan lebih lebih rendah, sorry, maksudnya lebih rendah. Yang sebelumnya 1200-an, sekarang hanya berkisar 128 rpm. Di mana hal ini menandakan bahwa ada pengaruh tadi perbedaan VF dengan VT. Kemudian saya akan mencoba sekali lagi untuk mengubah VF-nya, VT-nya yang lebih rendah, dan VT-nya saya atur 240. Baik, kita bisa lihat di sini. Oke, bisa kita lihat di sini, jika VT-nya yang lebih tinggi, nilai tegangannya yaitu 240, maka IA-nya akan menunjukkan nilai yang lebih besar, yaitu sebesar 5,5 ampere. IF-nya bernilai lebih rendah lagi, yaitu sekitar 2,39 atau 2,40, dan kecepatan motornya itu akan jadi lebih cepat lagi, putar motornya itu menjadi sekitar 1635 rpm, di mana berarti dapat saya simpulkan bahwa jika nilai VT lebih tinggi daripada nilai VF, maka kecepatan putar motor maka akan lebih besar daripada nilai VF, eh, lebih rendah daripada nilai VF lebih tinggi daripada nilai VT. Jika nilai VF lebih tinggi daripada nilai VT, maka kecepatan motor akan lebih rendah, yaitu hanya sekitar 928-an. Dan ini nilai resistansinya ini setelah saya ubah menjadi 150 ohm. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.